Jadi ahli maksiat itu pasti kurang iman. Karena bagaimana akan maksiat kalau dia yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau berzina sedangkan Allah melihat? Malaikat juga nyatet. Malu. Bagaimana mau korupsi kalau yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau bohong kalau yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau menulis apa aja? Mubazir pasti dituntut pertanggungjawabannya. Yang di luar kasihan. Rapat adik-adik, jangan sampai ada hak orang lain untuk menikmati terhalang karena kita lalai bergerak. Lihat di depannya, jangan sampai ada yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala yang terjadi, maha tahu pikiran kita, maha tahu isi hati kita, maha tahu segala masalah yang sedang kita hadapi, maha tahu setiap jalan keluar terbaik. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap saat memberikan karunia tiada bertepi. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini yang lepas dari karunia Allah. Walaupun kita tidak menyadari, bahkan tidak mensyukuri. Allah lah satu-satunya penguasa segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Pertemuan ini cuma satu sebabnya, Allah yang menghendaki. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi siapapun. Semoga takdir pertemuan ini tidak hanya ditakdirkan bertemu, tapi diberkahi oleh Allah. Arti diberkahi artinya diberikan kebaikan yang banyak. Bagi diri baik, bagi pikiran baik, bagi hati baik, bagi amal baik, bagi orang lain juga nanti yang di rumah membawa kebaikan, bagi orang tua baik, bagi urusan dunia baik, bagi akhir hayat kita baik, bagi kubur kita kelak baik, bagi akhirat baik. Itulah berkah, kebaikan yang banyak dan langgeng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih yang hadir, semua yang hadir, undangan Allah. Apa kabar? Saya bahagia sekali berjumpa dengan guru Pak Kiai Haji Miftah Farid. Usia beliau sekarang 82 tahun. 20 tahun lebih tua dari AA. Beliau tahu banyak
A'agim waktu muda. Semoga lupa buat yang jelek-jeleknya saya. Beliau sangat berjasa dari hidup ini. Jadi banyak pertolongan Allah kepada saya, keluarga, Darut Tauhid lewat beliau. Masya Allah. Semoga kalau saya dakwah begini, pahalanya mengalir juga bagi beliau. Semoga aktivitas kebaikan apapun yang ada di pesantren ini mengalir juga pahalanya bagi beliau. Baik sekarang maupun nanti kalau sudah berada di alam barzah. Inilah salah satu amal jariah beliau, ilmu yang manfaat. Masya Allah. Sudah. Untuk menghormati tamu di absen dulu. Karena memuliakan tamu bagian dari keimanan. Ciri orang beriman salah satunya adalah menghormati, memuliakan tamu dan juga memuliakan tetangganya. Ternyata banyak hadirin absensinya. MT Raudatul Jannah Depok. Tidak ada? Oh, paling depan. Terima kasih. MT Tatmainnul Qulub Bogor. Alhamdulillah, terima kasih. Taklim Jakarta 4090. Alhamdulillah, sudah dihafalkan ya. Terima kasih Bu. Alumni Jamaah Haji KBIH Darut Tauhid. Beliau tidak kelihatan. Jadi 86 yang hadir, insyaallah. Terima kasih orang tua santri dari TK, SD, SMP, SMA, putra putri SMK. Acungkan tangan. Ini ya yang menitipkan anak-anaknya ke kami ya. Istighfar. Enak aja tidur di rumah. Kami melek seharian. Nggak nanding bayar segitu tebu. Masya Allah, terima kasih yang sudah menitipkan putra putrinya di Darut Tauhid. Semua ini amanah dari Allah. Yang menyolehkan anak bukan orang tua, yang menyolehkan anak bukan guru, yang menyolehkan santri bukan ustadz dan kiai, yang menyolehkan makhluk adalah Allah. Allah melihat perilaku orang tuanya dimanapun, kapanpun. Allah juga menyaksikan perilaku guru-guru, kepala sekolah, termasuk kiai, dimanapun, kapanpun. Tidak cukup hanya menitipkan anak ke sini langsung ingin soleh. Kunci agar anak soleh, agar murid soleh adalah orang tuanya berusaha soleh dan soleha. Guru-gurunya berusaha menjadi guru yang disukai Allah. Nanti semoga orang tua dan guru dijadikan jalan anak jadi soleh. Begitu. Jadi tidak boleh nitip anak terus di rumah, di kantor bebas. Allah melihat terus. Allah mendengar setiap obrolan. Allah tahu setiap lirikan. Semua ada balasannya. Baik, kali ini kita mengkaji tentang, ada yang belum di absen. SSG. Mana? Telat begini. SSG. Telat. Kenapa jadi keras? Biasa aja.
santri siap guna. Ini yang apa? Daurah qalbiyah, masa keemasan. Terima kasih. Tetangga, mana tetangga? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang belum diundang? Ini siapa Bapak? Namanya tamu, tadi diundang oleh pesantren tapi diundang oleh Allah. Memang kajian ini terbuka untuk siapapun. Bismillah. Asyahid, Allah yang maha menyaksikan. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Ayatnya banyak, saya baca sebagian pendek ya. Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala-galanya. Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 52. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Artinya kita ini tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, Allah pasti mengetahui, menyaksikan, mencatatnya lewat malaikat. Walau Allah tidak membutuhkan malaikat, tapi Allah menugaskan malaikat mencatat, dan pasti ada balasannya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Ada Islam, Islam itu bersaksi tiada ilah selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu dia sholat, saum, zakat, dan kalau mampu haji. Islam namanya. Sesudah itu yang lebih bahagia namanya mukmin. Tadi muslim. Yang kedua mukmin, orang Islam yang lebih kuat imannya. Dia rukun iman ada berapa? Ada yang 5, ada yang 6. Yang 5 itu apa? Rukun Islam juga Pancasila ya. Tapi bukan belajar P4 sekarang. Rukun iman ada. Islam sudah selamat, sudah baik. Tapi kalau mau lebih bahagia, iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada, coba sebutkan, ini mau dites nih, jangan-jangan lupa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Allah kelihatan tidak? Gaib, Maha gaib. Tapi di sini yakin. Malaikat kelihatan tidak? Tidak. Tapi orang beriman yakin. Di sini ada malaikat tidak? Ada yang mencatat baik dan buruk.
Ada malaikat yang khusus datang ke majelis ilmu menurunkan rahmat. Ada malaikat di antara kita yang khusus mendoakan ampunan. Ada yang datang ke sini tidak niat ngaji, dia nyasar aja. Terus capek, pengen tahu ada hiburan apa, disangkanya hiburan. Terus duduk, bengong. Tahu tidak Pak? Beliau akan termasuk orang yang diampuni. Malaikat berkata, dia kesini bukan mau ngaji. Tidak ada yang dikecewakan oleh Allah yang datang ke majelis ilmu. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Pernah lihat tidak yang aslinya? Belum tahu kita. Tapi kita beriman. Ada tuh. Ada Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Kita beriman ada Nabi Adam. Pernah jumpa? Terus para Rasul sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pernah jumpa? Pernah lihat wajahnya? Pernah dengar suaranya? Pernah mencium aromanya? Tapi kita beriman. Ada Rasul, ada Nabi Adam. Yang ke 5, beriman apa? Hari akhir, pasti ada akhirnya nih. Sekarang saja sudah remeng-remeng ya. Ada tanda-tanda kiamat. Akan ada hari akhir. Semua akan berakhir. Kita percaya semua akan ada akhirnya di dunia ini. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita percaya Allah sudah mencatatkan, menulis semuanya lengkap di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang luput. Doa, ikhtiar, habis-habisan tidak akan keluar dari catatan Allah di Lauh Mahfuz. Dan kita juga percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti datang atas bimbingan Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan kalau kita ada keburukan, kita juga percaya bahwa keburukan yang menimpa, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dari perbuatan buruk kita sendiri. Jadi tidak boleh, saya kan ditakdirkan jadi pezina. Enggak boleh itu. Dalam ilmu takdir, takdir itu luas dan dalam sekali, tidak akan terkejar oleh kita. Tapi sederhananya kita percaya Allah sudah mengetahui segala dan Allah menyuruh sesuatu. Tapi kalau kita bisa baik, semua baik dari Allah. Kalau ada takdir yang tidak baik, itu diundang oleh dosa sendiri. Ini bagian dari keyakinan kita. Quran An-Nisa 79. Begitu. Ada lagi yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dari mukmin. Udah muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Ada lagi yang lebih tinggi, namanya ihsan, muhsinin. Inilah orang takwa tuh di sini Pak. Muhsinin ini, kalau takwa 3 kali innallaha yuhibbul muttaqin, tapi kalau muhsinin 5 kali Quran menyebutnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Paling dicintai Allah orang ihsan itu. Kalau ini syahadat rukun Islam, kalau iman rukun iman, kalau muhsinin anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarok. Orang yang ihsan ini orang yang bahagia.
mulia, selamat. Cirinya beribadah seakan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Jadi yang kita bahas ini bisa mengantarkan kita derajat paling tinggi muhsin. Ini ilmunya. Apa hikmah kalau Allah melihat, menyaksikan segalanya? Satu, apa kira-kira? Muhsinin, orang yang yakin Allah Maha menyaksikan, apa coba? Saya nanya, padahal belum menjelaskan. Ini menyusahkan yang ditanya. Ini sikap kurang baik. Harusnya nggak usah nanya, ngomong saja. Ciri pertama, kalau kita yakin, ihsan adalah ikhlas. Orang yang ihsan itu mesti ikhlas. Orang yang ikhlas itu murni, tidak ada pencampur dari niat apapun yang dilakukannya kecuali lillahi ta'ala. Orang ikhlas itu orang paling bahagia, Pak. Orang paling kuat dalam hidup ini orang ikhlas. Allah menciptakan bumi, bumi berguncang. Lalu Allah menciptakan gunung stabil. Ada yang lebih kuat dari gunung? Ada apa? Besi. Gunung habis dibabat besi. Ada yang lebih kuat dari besi? Boleh mikir juga kalau mau. Ya, ada apa? Api. Besi lumer oleh api. Ada yang lebih kuat dari api? Air. Api padam oleh air. Ada yang lebih kuat dari air? Apa? Angin. Air dihempas angin. Ada yang lebih kuat dari angin? Ada. Manusia yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Itu ilustrasi ikhlas. Jadi kalau di rumah cepat capek, cepat sakit hati, cepat bete, cepat putus asa, pasti karena kurang ikhlas. Orang ikhlas tuh mungkin badan capek, hati tidak capek. Kenapa? Karena orang ikhlas putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Bu, ibu mau tahu salah satu yang membuat ibu sering galau? Mau tahu tidak? Yang membuat ibu sering tidak tenang? Mau tahu? Ibu sering kecewa, sering bete, mau tahu? Nih jawabannya. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jawab. Nggak usah jawab nanti bikin malu lagi ya. Kalau sholat ingin dilihat siapa? Kalau sholat ingin dilihat siapa? Kalau dandan ingin dilihat siapa? Orang. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh, laki-laki ingin kelihatan cantik. Jadi wanita ingin kelihatan cantik boleh, Bu? Untuk siapa? Suami siapa? Langsung gini. Para suami jarang melihat ya Pak ya. Bapak lihat istri mau ke pasar dandan, ke pengajian dandan, ke undangan dandan,
Pernahkah lihat di rumah dandan? Rata-rata geleng-geleng kepala. Maafkan istrinya ya Pak ya. Kasihan. Semakin ingin dinilai manusia, semakin capek. Bu, mau bahagia? Jangan centil. Rapi boleh. Kata seseorang, make up itu pada umumnya kalau tidak syar'i, make up itu ingin menampakkan sesuatu yang tidak asli, diubah. Mata bulu segini jadi segini bulu mata. Hidung ingin kelihatan mancung. Kalau dandan yang dibolehkan yang bagaimana? Saya sih nggak dandan ya. Ibu dandan tapi memaksimalkan yang sudah ada gitu. Ada bedanya tidak? Kan wajah udah segini-gininya. Tapi kalau ada belek tidak maksimal kan? Saya mohon maaf. Hidung kalau ada upil kan kurang wibawa, benar? Begitulah kurang lebih. Ribet hidup ingin dinilai orang. Bahagia hidup ingin dinilai Allah. Percayalah. Makanya orang-orang yang ikhlas itu bagaimana? Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha menyaksikan, ya sudah selesai. Orang mau tahu, tidak tahu, sama aja. Allah pasti tahu. Orang mau lihat, orang tidak lihat, sama. Allah pasti lihat. Orang mau berterima kasih atau tidak, gak ada urusan. Allah pasti balas. Orang mau menghargai atau tidak menghargai yang kita lakukan, ya terserah orang, bukan urusan kita. Urusan kita, Allah udah lihat, Allah sudah mengetahui, menyaksikan, dan Allah janji membalas. Cukup. Kapan waktunya, seperti apa balasannya, di mana, udah nggak usah ditanyakan. Allah Maha tahu balasan yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Merdeka. Itulah sebetulnya orang-orang yang cukup Allah yang menyaksikan. Jadi kita tidak akan munafik. Tidak beda-beda Pak. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada kok. Ada yang lihat, tidak ada yang lihat, Allah lagi menyaksikan. Orang tidak tahu, gak ada masalah, Allah tahu. Orang tidak berterima kasih, bukan urusan kita, itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita cuma satu, Allah menerima amal kita. Selesai. Kebayang tidak bahagianya? Makanya yang ingin disebut cantik tuh capek. Ingin disebut langsing, jadi jarang napas ibu. Capek. Ingin disebut mulus, capek. Ingin disebut awet muda, capek. Mendingan nikmati saja hidup ini dengan banyak beramal, benar? Jadi tua, hayo, gak ada masalah. Tidak mustahil muda terus. Jelas? Ibu jangan takut jadi tua. Ya Bu? Tahu kenapa? Karena udah jadi. Udahlah, nggak usah ribet.
dengan orang lain tahu atau tidak tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja. Ibu mau beres-beres tahajud apapun Allah udah lihat selesai. Suami mau menghargai atau tidak itu urusan amal suami. Bapak sudah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, tidak begitu dihargai oleh istri, gak usah kecil hati, terus saja berbuat baik. Kita nih aneh, orang udah jelas banyak jasanya ke kita, giliran ada salah sedikit kita enggak mau memaafkan, enggak mau berbuat baik, terus saja baik. Tidak diterima kasihin, terus saja baik. Karena kita berbuat baik bukan untuk dianggap baik. Nih saya tanya maaf, apakah perlu kita dianggap sebagai orang baik? Dengar pertanyaannya ya. Apakah perlu kita diakui sebagai orang baik? Bingung. Pertanyaan terakhir, apakah perlu kita berusaha agar diakui dan dianggap sebagai orang baik? Terserah mau jawab apa. Tidak perlu. Yang penting jadi orang baik. Kalau kita ingin dianggap baik, tidak ikhlas baiknya. Terserah orang mau nganggap baik atau tidak, gak ada masalah. Nabi Muhammad SAW sempurna kebaikannya, lahir batinnya. Apakah semua menganggap beliau orang baik? Ada yang membenci, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Siapa yang rugi? Yang berbuat buruk. Nabi anteng saja berbuat baik. Tuh begitu. Termasuk kita nih orang tua ke anak. Anak belum baik ke kita, misal, terus saja berbuat baik. Sampai kapan saya berbuat baik ke anak? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita mati. Kenapa? Karena berbuat baik adalah amal soleh. Jadi kita gak ada urusan. Kita berbakti ke orang tua. Orang tua saya walaupun saya baik, orang tua tetap judes ke saya. Terus saja berbuat baik. Karena kita berbuat baik ke orang tua sebagai ibadah, amal soleh. Enak dengarnya hadirin? Saya tidak boleh ngarep-ngarep jawaban. Enak dengarnya tidak. Kalau saya ngarep-ngarep jawaban pelan gitu jadi jengkel bawaannya. Oh sudah habis belum waktunya? Nah cara menjawab ini menentukan isi hati. Kenapa harus teriak begitu? Biasanya belum kan enak. Belum, ada juga nomor 1. Saya tahu nomor 1. Tapi semua ini gara-gara saya nanya ya. Kalau enggak nanya mah tenang weh, betul tidak? Makanya jangan segala ditanya. Naik mobil baru nyampe, macet enggak? Mau apa? Sama yang baru datang juga enggak ada yang nanya, macet. Orang udah nyampe, jangan cerita yang gak ada manfaatnya. Itu ya pada waktu tadi di jalan tuh hujan lebat. Terus gimana? Kan udah nyampe, cicing, diam, syukuri, udah nyampe. Gak usah segala ditanya, dari mana? Udah jelas dari tadi ya kan? 2. Hikmah yang kedua, orang yakin Allah Maha menyaksikan, sulit berbuat maksiat. Di mana
akan tersembunyi. Di mana? Allah Maha tahu setiap tempat, setiap sudut, tidak ada yang tersembunyi. Mau bersembunyi di mana? Semua tempat itu ciptaan Allah, milik Allah. Gak ada. Ini ada kisah di kalangan pesantren. Kiai ini sangat sayang kepada salah satu santrinya. Sayang sekali. Santri ini, kiai begitu spesial mendoakan santri ini. Santri yang lain iri. Kiai, kenapa sih sepertinya sayang banget sama si fulan, padahal kami juga sama-sama santri. Oh, saya sayang kepada, enggak, pasti ada sesuatu. Baik kalau gitu, Jung, kita akan makan ayam, silakan kasih tuh beberapa ayam. Santrinya udah tahu cara nyembelih ayam. Silakan sembelih ayamnya di tempat yang tidak diketahui siapapun. Beberapa santri ini ada yang di kolong, karena di sana ada kolong, Pak. Ada yang di dekat sungai sembunyi, ada yang di semak-semak. Datanglah masing-masing dengan membawa ayam yang sudah disembelih, kecuali satu. Santri yang satu itu, kamu nyembelih di mana, Nak? Saya di kolong, Nyai, gak ada yang lihat. Yang ini saya di semak-semak rimbun, di kebun, aman. Satu ini, kenapa belum disembelih? Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya mengakui. Jadi ahli maksiat itu pasti kurang iman. Karena bagaimana akan maksiat kalau dia yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau berzina sedangkan Allah melihat? Malaikat juga nyatet. Malu. Bagaimana mau korupsi kalau yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau bohong kalau yakin Allah melihatnya? Bagaimana mau menulis apa aja? Kalau tahu tiap tulisan didengar, dilihat Allah, tulisan bagus. Mengerti? Bagaimana kita nulis menghina, jorok, kalau yakin beriman Allah menyaksikan? Tak ada tulisan jelek. Bu, kalau ngobrol, Allah ikut dengar tidak? Kalau ibu lagi ngobrol, malaikat ikut dengar tidak? Dicatat tidak obrolannya? Ada balasannya tidak? Ketahuan orang kuat iman atau tidak dari bicaranya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Kira-kira yang mudah celetak-celetuk, imannya kuat atau lemah? Jawab hadirin. Yang tukang celetak-celetuk, yang segala dikomentari, kira-kira orangnya kuat iman atau lemah? Yang suka segala diceritakan, walaupun tidak ada manfaat, ngomong aja terus, kira-kira imannya kuat atau lemah? Yang ngebohong, lemah iman. Orang lemah iman kira-kira bahagia atau tidak? Nah, jelas sekarang. Jadi kalau ada teman
ngomel, celetak, celetuk, segala dikomentarin, segala ditanyakan, ya enggak perlu ngomongnya tidak enak, segala diceritakan walaupun tidak ada manfaat, ditambah-tambah pakai bohong. Udah mesti nih si emak itu, tidak baik nyebut si emak itu. Beliau itu tidak bahagia. Karena yang bahagia itu yang kuat iman. Ciri kuat iman, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Mikir, aduh, saya barusan segala saya ceritain. Jadi yang sebelah saya tahu dong saya nggak bahagia. Iya. Karena setiap ngobrol, setiap bicara kita sedang membuka, nih akhlak saya seperti apa, nih hati saya seperti apa, nih iman saya seperti apa. Setiap ngobrol aslinya kita sedang membuka aib sendiri. Pulang dari sini, mudah-mudahan kuat lama, karena ada yang kuatnya sedang pengajian aja. Sejam, 2 jam. Tapi kemarin para guru kumpul, disampaikan banyak saum lisan. Apa yang terjadi, Pak? Mungkin karena pengantin baru belum punya anak, istrinya minta kerja. Katanya bosan saya di rumah sendirian terus. Pas pulang suami mengamalkan ilmu jaga lisan. Tambah istri tambah bosan, sepi katanya. Ngomong dong Pak, ngomong. Saya seharian gak ada yang ngajak ngomong. Pulang suami diam lagi. Bagaimana ya, apa saya jangan bicara? Siapa yang melarang bicara? Yang dilarang itu bicara yang tidak baik, sia-sia dan maksiat. Kalau baik bicara. Saya udah berapa lama bicara? Udah 3/4 jam. Bukan tidak boleh bicara, tapi tidak boleh bicara yang tidak baik. Masih ingat 4 tingkatan bicara? 1, bicara baik. Apa bicara baik itu? Zikrullah, doa, munajat, baca Quran, wirid, ngajak mengingatkan ke Allah, ini zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk. Itu bagian dari berkata baik. Di bawahnya itu adalah diam. Kalau tidak jadi zikir, tidak jadi kebaikan, tidak ada manfaat, diam. Diam itu selamat, tidak jadi dosa, tidak bikin orang sakit hati, tidak buat kita nyesel. Karena kalau sekali bicara kita kebawa nyesel. Kalau bicaranya jadi masalah. Kalau diam aman. Dan diam itu bikin cerdas. Karena telinga jadi dengar. Coba sambil dengar ceramah, sambil ngobrol, masuk tidak ilmu ini? Diam itu selamat. Di bawah diam adalah sia-sia. Segala diceritakan tak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Di bawahnya itu bicara maksiat,
bergibah, menghina, bohong, memfitnah, nyakitin orang, adu domba, itu kelas penderitaan. Jadi kalau suami mau ngantor dinas luar, bisikan, "Pak, ingat-ingat ya." "Apaan, Bu?" "Ingat, Allah selalu menyaksikan." Gitu. Kata suami, "Sama, Bu, Allah juga mendengarkan. Ibu lagi bawel, lagi rewel." Gak usah ngomong gitu. Siap. Lanjut. Kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, apa hikmah lainnya? Allah tahu keadaan kita. Allah tahu cicilan masih banyak, kontrakan besok habis. Allah tahu tidak? Tahu? Allah tahu ini istri lagi bete sama bapak? Tahu tidak? Allah menyaksikan tidak? Allah tahu di kantor menjelang PHK, tabungan habis, sakit, tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Makanya kalau doa itu bukan ngasih tahu Allah, karena Allah sudah tahu. Doa itu menghibah karena Allah Tuhan kita, kita hamba. Itu yang paling penting. Jadi yang, ya Allah, tahu nggak sih besok jatuh tempo? Memalukan. Udah tahu doa yang bagus belum, Bu? Pengen diijabah? Harusnya saya nggak nanya ya, langsung we ngomong. Tapi tadinya supaya ada kerjaan lah Bapak Ibu, jangan nganggur terus begitu. Nah, nyebut nganggur ini tidak baik ya. Tapi keburu keluar, astagfirullah. Saya senang dengan perumpamaan ini. Mau doanya diijabah? Ada anak balita lagi cengeng-cengengnya, rewel, sering tantrum oleh ibunya. "Kamu kalau begini terus tidak nurut, ya udah di luar rumah." Klok, ditutup. Ini lagi mendidik. "Ibu, buka. Maafkan saya, Bu, nangis, saya salah, maafin. Saya nggak mau lagi kayak gitu, Ibu. Tolong buka, tolong, Ibu." Sambil ngetuk-ngetuk pintu sampai ketiduran di bawah pintu tuh. Saking ngarep-ngarep dibuka. Ada seorang ulama soleh mengatakan, sekiranya seorang hamba memelas kepada Allah seperti anak ini, diijabah doanya. Kapan kita memelas seperti itu dalam doa? Tolong ya Allah, solehkan anak saya, balikan hatinya. Kapan? Kapan kita menjerit, ya Allah selamatkan ibu bapak saya, tolong ya Allah. Ayo, mau diijabah? Nah, Allah udah tahu keadaan kita. Tinggal memelas, menghibah, sholat yang bagus, lakukan apa yang Allah sukai. Allah menyaksikan semua masalah kita. Dan Allah juga menyaksikan memelasnya, menghibahnya, dan tobatnya. Ampun ya Allah, ini musibah diundang oleh dosa saya ngaku. Coba itu. Bu, ternyata harus 3 kali. Pak, takut 3 kali. Yang aslinya sebetulnya di dalam teori Bapak yang 3 kali itu, Bu. Iya, karena laki-laki dan wanita itu, kalau laki-laki sedang fokus, maka dia
kurang begitu peka terhadap yang lain. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu bisa multitasking namanya. Jadi sambil masak, bisa sambil nyuci juga. Ya, ngepel dan nyuapin anak dan tidak tertukar dengan dikatel. Nangis kedengaran. Ibu maaf ya harus tahu ilmu ini. Jadi kalau ibu manggil suami, "Pak," suami sedang baca Quran, tadinya koran, udah nggak ada koran sekarang. Sedang baca Quran, "Pak, Pak, Pak," ya Bu. Ibu harus tahu suami ibu fokus. Gitu. Jadi tidak usah marah kalau tidak segera menyahut. Karena memang laki-laki begitu kalau sedang fokus. Tenang kan Bapak? Jangan pura-pura fokus. Kalau kedengar jawab aja. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Allah mengetahui, menyaksikan keadaan kita. Jadi jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu semua. Ketika suami istri berbeda pendapat, dengan kata lain diperharus ya, dari bertengkar. Allah menyaksikan pertengkaran itu? Jawab. Suka tidak Allah lihat pertengkaran begitu? Ibu ingin suaminya soleh Bu? Bisa menyolehkan suami tidak? Bisa menyolehkan suami? Apakah penjelasan ibu yang misalkan ya berbelit-belit dan berbulak-balik itu lagi akan bisa menyolehkan suami? Jawab. Kan suka diungkit lagi. Muter aja 2 jam tuh. Temanya dikit tapi ada 500 putaran. Bisa menyolehkan tidak? Allah lihat ibu lagi ngomel-ngomel. Kira-kira suka tidak? Kalau ibu yakin Allah Maha melihat, dah bicara sederhana aja. Pak, maaf, uang kita untuk belanja sudah habis. Ibu tadi pakai apa aja uangnya? Hah? Masa segitu aja habis? Ini baru tanggal 2. Ya gajian kan bulan lalu Pak. Tenang aja jawab Pak. Ini pengeluaran, ini harga-harga. Enggak percaya. Suami tidak percaya. Padahal kita ngomong jujur. Allah lihat tidak kita lagi jujur? Tenang aja. Ya Allah, Engkau tahu semuanya. Saya tidak berlaku yang tidak jujur. Ujian bagi saya. Suami tidak percaya. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Tenang. Nanti pas suami papa aja yang belanja. Marah hal gini. Ternyata tanggal 1 sudah habis sih Bapak. Sama om-om juga ini. Kalau dicurigai istri, kemana aja Pak? Kemana aja? Lihat dari alis kan wajah curi. Kemana aja? Bapak nggak usah di sana, nggak usah begitu. Bisakah suami menyolehkan istri? Bapak mau punya istri yang soleh? Solehah Pak. Makanya suatu saat di perusahaan ini tidak ada satupun karyawan yang boleh berjilbab. Setuju tidak? Setuju, justru mengerikan para karyawan berjilbab. Yang tidak boleh larangan itu kepada karyawati. Baru tahu ya. Lanjut. Jadi kalau ada masalah di rumah, Allah menyaksikan. Kalau kita tidak salah, tenang. Jangan emosi. Ini diuji. Kita lagi diuji kesabaran. Ngaku Pak. Ngaku apa? Tadi malam kemana?
Lah kan saya di sebelah ibu. Bohong. Biasa kan. Ya udah, gini atuh Bu, ibu istiqoroh. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak percaya. Nggak apa-apa. Kalau ibu nggak percaya, ya urusan ibu dengan Allah. Urusan saya mengatakan apa adanya. Itu niru si Agim. Saya juga udah pernah lihat omongannya di televisi. Emang niru. Tenang weh. 4. Dengan yakin Allah Maha menyaksikan, keadilan akan ditegakkan. Sekarang lihat di Palestina. Begitu beratnya. Satu sisi didukung superpower dengan persenjataan, teknologi, dana. Satu lagi diblokade, tidak punya apa-apa. Allah menyaksikan? Menyaksikan tidak? Berapa banyak kezoliman, ketidakadilan, yang kejahatan yang di dunia ini tidak ditangkap. Akhirat nanti Allah menyaksikan. Allah menyaksikan apapun perbuatan, keadaan. Nanti tidak ada yang dirugikan. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ada balasannya. Jadi kalau di dunia ini tidak tuntas, emang dunia begini, nanti dituntaskan di akhirat. Begitu? Tenang saja. Keadilan pasti ditegakkan. Di dunia mungkin keburu mati, apa-apa. Ada akhirat. Allah saksikan. Kita berbuat baik, difitnah, tenang saja. Terakhir, kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, kita tidak akan feeling lonely. Apa artinya? Tidak akan merasa sendiri. Maaf, saya pernah dengar sebuah lagu. Ini bukan penyanyi ya. Sendiri, aku sendiri lagi. Kurang iman. Allah selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dia Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sekarang setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Kalau baik, kebaikan yang diberikan. Kalau jelek, keburukannya akan menimpa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang membuat kita sengsara? Kurang mantap jawabannya. Siapa yang membuat kita terjerumus dalam derita? Siapa yang menyebabkan diri kita na'udzubillah, jadi orang na'udzubillah celaka? Diri kita sendiri. Jadi mikir semua. Nah, apa tadinya mah asa solehah, sekarang jadi terdakwa. Ya, jauh lebih baik
yang merasa diri kotor dibanding yang merasa diri suci. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Sambil bertanya, sambil bersedekah. Berkenan? Bismillah ya. Sedekah itu adalah amalan ahli takwa. Bagi yang mudah marah, sering sakit hati, dendam, susah berbuat baik, awalilah dengan banyak sedekah. Kalau ikhlas nanti berubah kesananya. Jadi lebih tenang, lebih bisa menahan marah, lebih memaafkan. Awalnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, terimalah sedekah kami ini. Jadikan sedekah ini penggugur dosa, penolak bala, pelipat ganda karunia, jalan ijabah doa. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Mau dihapuskan oleh Allah? Nah, sedekahnya itu penghapusnya ya. Jadi kalau rumah kita kebakarannya seperti kebakaran lilin atau kebakaran obor, dosa kita seperti obor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Kalau sedekah 5.000, kira-kira penghapus apa? Nah udah gitu aja. Bukan nggak ingin nggak ada lagi katanya. Ya sesuai saja yang maksimal. Lanjut. Maksudnya pertanyaan, lanjut. Silakan pertanyaan. Ayo. Ada yang akan bertanya, boleh acungkan tangan. Kalau tidak ada, kita akhiri ini. Gilang, ada lagi? Kalau di atas susah, tidak ada mikrofonnya, Nek. Boleh, pinjamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari SSG. Nama saya Gilang dari Tasikmalaya. Dari Tasik, Kak. Jadi Gilang ini santri siap guna angkatan berapa? Angkatan 49. Angkatan 49. Tinggal di mana? Tinggal di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Pulang pergi latihannya? Ya. Masya Allah. Pergi. Kenapa begitu semangat berlatih pulang pergi? Ingin merubah diri, Ingin merubah diri. Ya. Masya Allah. Terinspirasi dari mana ikut latihan santri siap guna ini? Sebelumnya kalau kerja tuh sering lihat ceramah lihat-lihat terus makin kesini, terus ada lihat ceramah di YouTube pendaftaran santri siap guna. Gitu. Langsung ikut. Sebelumnya juga sih udah tahu dari tahun 2019 gitu. Jadi sekarang ikut? Ya sekarang ikut. Alhamdulillah. Sudah berapa kali latihan? Sekarang pekan kelima. Pekan kelima. Perubahan apa yang dirasakan? Perubahan sekarang alhamdulillah ada perubahan-perubahan, mulai dari amal-amalan agak meningkat alhamdulillah. Gitu. Hati apa yang dirasakan dibanding sebelum latihan? Sebelum dan sebelum dengan sekarang, suasana hati apa yang berbeda? Sekarang jadi lebih tenang. Benar berarti. Kalau sekarang lebih galau berarti nggak benar latihannya. Karena latihannya berat, ya kan? Ya. Kenapa latihan jadi lebih tenang walaupun berat, jalan berbagai, karena iman nambah. Ya. Terus jadi gimana? Ya. Itu ongkos pulang pergi lumayan. Alhamdulillah. Tapi hikmahnya sih ada teman-teman SSG yang baik juga gitu, yang suka bareng gitu berangkat gitu. Alhamdulillah. Ada juga dari Tasik yang lainnya? Ada, cuman tinggal di Bandung, Alhamdulillah. Baik. Mau nanya apa? Mau nanya tentang keyakinan,
kan keyakinan ada tingkat-tingkatan ya. Ada ilmu yakin, Ya, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya sebelumnya kan pernah lihat ceramah AA, kalau soal keyakinan itu nggak bisa didapat atau apa kalau Allah nggak ngasih gitu. Ya, Kalau Allah nggak ngasih bagaimana caranya atau riadoh apa atau amalan-amalan apa agar Allah menambahkan keyakinan, menghujamkan ke dalam hati. Baik. Supaya lebih yakin gitu. Supaya lebih yakin. Supaya lebih yakin gitu. Mau nambah yakin? Mau Baik, satu doa. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Itu udah mantap sekali itu. Iman sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk. Walisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir. Minta dulu ke Allah, karena Allah yang punya. Tidak bisa kita kuat iman tanpa izin Allah. Yang kedua, syariatnya jalankan, belajar ilmu ma'rifatullah. Harus kenal ke Allah dulu. Bukan tidak boleh belajar yang lain, tapi fondasi dari ilmu agama itu adalah tauhid, mengenal Allah. Kalau adik bisa jelaskan, siapa Gilang, tolong jelaskan tentang Michael Jackson. Michael Jackson kurang kenal Ya udah nggak apa-apa. Bisa dijelaskan tidak? Bisa, suka joget-joget. Tuh kan cuma segitu-gitunya. Coba jelaskan tentang John F. Kennedy. John F. Kennedy cuman pernah dengar tapi nggak tahu. Kalau hanya dengar tidak tahu. Bagaimana bisa cerita tentang Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah tahu? Gilang, coba perkenalkan diri dalam bahasa Rusia. Gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa ngamalkan apa-apa kalau kita tidak tahu. Makanya belajar. Pagi doa. Tahu doa pagi hari apa? Allahumma, barik lana mau makan Pak. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu penting. Lalu kalau udah dapat ilmu, amalkan. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Belajar dan riado. Banyak yang dengar ngaji seneng, tapi tidak sesemangat waktu mengamalkan. Bu, maaf kalau ada yang pernah menyampaikan begini, istri saya tuh seneng ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah tuh katanya, kata beliau ya, dari pengajian tuh adalah seragamnya. Kalau kelakuannya mah awet weh, cerewet, judes. Dan yang meningkat itu sepertinya bukan iman tapi cicilan. Semoga ini perkataan tidak benar ya. Mau tahu amalan yang paling disukai Allah? Paling mudah zikrullah. Tapi kita susah zikir kalau banyak bicara sia-sia, maksiat. Zikir itu hanya lebih mudah bagi orang yang biasa jaga lisan.
Amalan yang memudahkan lagi sedekah. Sedekah. Coba sedekah. Nanti cepat menguat imannya. Karena sesudah sholat itu sedekah. Sholat itu zikrullah ya. 2. Ada yang lainnya? Sebentar ya dek, ibu lebih duluan ngacung. Boleh dipinjamkan mikrofonnya ke belakang? Tentu panitia akan sangat gesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lia dari Depok, A. Ya Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi A kan bilang ihsan itu adalah ikhlas. Ihsan Ihsan itu adalah ikhlas. di antaranya ikhlas. Ya. Jadi ada suatu hari orang senior lah lebih tua dari saya, dia bilang seperti ini, Lia, sepertinya takdir saya itu, ini udah takdir saya memberi uang yang ada pada saya untuk anak saya. Itu dia selalu berpikir itu takdir saya. Di suatu saat dia bilang lagi, tapi kok uang saya habis terus. Jadi saya pikir ini ikhlas atau tidak, tapi dia merasa ini takdir saya gitu loh. Itu gimana ya cara saya menyampaikan? Aduh, harus ditanya ke beliau. Gini Bu, kalau orang ikhlas mah nggak ada rewel kayak gitu, nggak ada keluh kesah dan nggak perlu dijelaskan. Sudah lakukan. Jadi surat Al-Ikhlas tidak ada tulisan ikhlas ya. Matahari tidak pernah menjelaskan saya berjasa membuat alam ini terang. Terus saya berbuat. Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Terus saja. Katanya yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Orang ikhlas itu, ini perumpamaan sederhana ya, pasti ikhlas lebih dalam dari ini. Seperti gula, teh manis tidak pernah disebut teh gula, padahal yang bikin manis gula. Giliran kopi disebut ini kopi, air kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula, tapi giliran martabak telur disebut telurnya. Ini gitu. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula, fitnah. Tapi gula mah tenang we, manis we, terus betul tidak? Sugan demo jadi pahit atau asem. Ya, ini masalahnya kan yang bertanya orang tua, orang yang udah sepulah, cara menyampaikannya khawatir salah, takut kata-kata saya kurang berkenan. Oh iya gitu. Bu. Jadi tidak semua orang sudah mendapatkan ilmu paham tentang ikhlas. Ya, caranya bagaimana? Kalau menasihati orang tua, hati-hati, jangan sampai seperti yang menggurui. Nah, kita bisa cerita, saya dapat ilmu. Jadi jangan, ibu harus ikhlas, itu menggurui. Saya dapat ilmu bahwa saya harus ikhlas. Kalau saya jadi rezeki ke anak, berarti memang akan diterima kalau saya tidak merasa berjasa. Gitu Bu. Jadi ibu cerita dapat ilmu menasehati saya. Nah mudah-mudahan nanti suatu saat ada bapak-bapak wudhu salah. Cucunya Rasul Hasan Husain, semoga Allah ridho kepada keduanya, mengetahui bapak ini salah. Tidak, salah nih wudhunya. Tidak.
Tapi bertanya, gimana ya kakek itu Rasulullah ngajarin wudhu. Oh begini, kata salah seorang di antaranya, diajarilah wudhu yang benar. Nah si bapak melihat, oh itu wudhu yang benar. Kalau dalam bahasa Sunda disebut laukna benang, caina herang. Ikannya dapat tapi airnya tidak keruh. Doa yang banyak ya Bu. Kita harus berdakwah tapi tidak merendahkan. Terima kasih Bapak-bapak, giliran ya deh ya. SSG, Ibu, Bapak silakan. Dari mana ini jaketnya bagus? Boleh dipinjamkan mikrofon? Tidak ada petugasnya kah? Iya, maaf ya. Satu pertanyaan, sudah ini bonus. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai gurundaku yang mulia. Jelas tidak suaranya? Tidak jelas ya. Wahai gurundaku yang mulia, saya memohon izin untuk bertanya. Dalam semalam saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu bersolawat 1000 kali. Tadi malam Ya, bersolawat 1000 kali, lalu ketika tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. ya. Terus saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan? Aku merindukan gurundamu. Kurang jelas, yang keras saja. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang kau inginkan? Dia bertanya, saya jawab, saya ingin berjumpa dengan gurundamu. Siapakah ya Rasulullah? Yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnasdar. Dia merindukannya Pak. Nah setelah merindukannya, apakah saya enggak salah ya Rasulullah? Enggak. Terus saya bertanya lagi, apakah benar ini yang dilahir hari Selasa? Saya tanggal 6 bulan 3 itu Rasulullah pernah wafat di hari Selasa, umurnya 63 tahun Pak. Benarkah Pak? Itu aja pertanyaannya, enggak panjang Pak. Ya enggak panjang, cuma saya belum jelas ya. Saya ulangi lagi Pak. Semalam kan saya bermimpi. Semalam bermimpi. Ya sebelum tidur saya bersolawat 1000 kali. Nah lebih jelas atuh panitia besarkan ya. Tidak boleh emosi. Silahkan lanjutkan. Terus saya bertanya kepada Rasulullah. Dalam mimpi. Ya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan kepadaku? Apa yang kau inginkan kepadaku? Jadi jawabannya Rasulullah, saya ingin menjumpai gurundamu. Siapakah gitu? Gurunda saya itu Kiai Haji Abdullah Gimnasdar gitu. Dia bilang saya merindukannya. Benar Pak? Serius Pak? Setelah itu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah ini tidak salah? Saya kan terlahir hari Selasa, tanggal 6 bulan 3. Terus dia bercerita, saya pernah wafat di hari Selasa, itu dalam umur 63 tahun. Apakah benar Pak? Itu aja. beneran ini. Benar. Saya 63, lahir 6. Seandainya benar, bahagia sekali dirindukan Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang usia 63 enggak? Iya, benar. Dalam mimpi. Serius Pak, serius. Saya 29 Januari usia saya 63. Andai saya pulang di usia 63, saya sangat sukacita kalau bisa bertemu dengan Rasulullah nanti. Semoga benar ya.
mimpi yang benar. Duh, bahagianya kalau Rasulullah mengenali saya dan merindukan. Wah, saya kehilangan fokusnya, hadirin. Tapi maaf ya Pak, sebelumnya kan saya pernah mati suri itu Pak yang terjadi Pak. Ya. Sudah nggak usah diceritakan lagi. Makasih ya Dek. Sudah memang mimpi bertemu Rasul salah satu mimpi yang tidak bisa disaru oleh setan. Ya mudah-mudahan begitu. Doakan supaya saya dirindukan Rasulullah ya. Terima kasih. Ada seorang khalifah yang kedatangan tamu. Ini populer kisah ini. Lalu ada yang datang minta uang, kasih uang terus. Karena yang berkata itu menceritakan mimpinya. Saya tidak akan lanjutkan, maaf ya. Beliau bahagia seseorang memimpikan Rasulullah mengenali beliau, begitulah. Saya hanya bercita-cita saja, semoga termasuk yang dirindukan Rasulullah, dirindukan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, wahai yang maha agung, wahai pencipta langit bumi, wahai Allah Rabb semesta alam yang maha baik, duhai yang menciptakan diri-diri kami, yang memberikan karunia yang tiada terputus setiap saat. Wahai Allah yang maha tahu betapa diri ini jarang mengingatmu, lebih banyak melupakan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, sangat sedikit mengingatmu, sangat jarang menyebut namamu. Hampir semua amal-amal kami tidak ikhlas, bukan karena Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan semua karunia ini, tapi kami jarang menyadarinya. Ampuni, kami jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ampuni, ibadah kami sangat jarang khusyuk, amal kami jarang ikhlas. Ampuni, hati ini sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdirmu, padahal pasti setiap takdirmu adalah yang terbaik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau menyaksikan semua akhlak kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan,
bagi dunia akhirat orang tua. Jadikan doa-doa kami menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, di kuburnya, kelak di surgamu. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lindungi dari su'ul khotimah, lapangkan kuburnya, jayai ya Allah. Jadikan ibu bapak kelak di surga bahagia. Jangan biarkan orang tua kami tersentuh api neraka ya Allah. Mudah bagimu menyelamatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar. Betapa banyaknya contoh buruk yang kami pertontonkan untuk keluarga kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus dosa. Jadikan kami contoh kebaikan. Jadikan keluarga kami keluarga yang kuat iman. Muliakan keluarga kami dengan ketakwaan. Ya Allah, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang berakhlakul karimah. Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka, dari apapun yang Kau haramkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah taufikmu. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasanmu ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami agar jadi pemaaf. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang merasakan nikmatnya ibadah, yang doanya Engkau ijabah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Sembuhkan dari penyakit lahir wal batin. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah, yang bisa jadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang baik yang dapat menguatkan iman, amal soleh kami. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami ini ya Allah. Ya Allah, tolong ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika wal iman. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Uighur, di Rohingya, di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau menyaksikan segalanya ya Allah. Siapa yang bisa menolong selain Engkau? Engkau yang maha gagah, maha perkasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Kuatkan iman saudara kami ya Allah, teguhkan, terima semua perjuangannya, bebaskan dari penjajahan ya Allah, hibur dari segala kesedihannya, cukupi segala keperluannya. Ya Allah, jadikan negeri kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takwa, orang-orang yang jadi contoh kebaikan, yang dapat mengantarkan umatmu di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.